Nah, ini saya lihat kan Bapak sudah jadi presiden Partai Buruh, Iya. tapi tetap masih ikut demo di lapangan kayak RUU Pilkada kemarin itu gimana ceritanya nih? Ya, memang latar belakang saya serikat buruh. Saya udah aktif hampir 25-30 tahunan di serikat buruh dari tahun 91. Serikat buruh dari perusahaan, terus cabang, terus provinsi, sampai nasional dan tingkat dunia. Saya salah satu ILO governing body, yaitu pengurus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang namanya ILO, berkantor di Jeneva. Udah 3 periode, terakhir saya di bulan Juni 2024 ini. Nah, dari latar belakang internasional dan nasional itu saya banyak belajar kan, sering diundang pembicara, peserta seminar-seminar atau simposium di Jerman, di Eropa, di Skandinavia, di Asia, di Afrika, di Amerika lah ya. Dari situ saya belajar bahwa buruh juga selain mempunyai kekuatan gerakan sosial ekonomi, dia akan menjadi gerakan sosial politik kalau diorganisir dengan baik. Nah, dari situlah kami kemudian merumuskan yang kami sebut konsep lobby, aksi, dan politik. Jadi setiap kita ingin berjuang upah misal, berjuang jaminan sosial, atau isu-isu perburuhan dan kerakyatan lain, kita siapkan konsep, kita lobby-lobby DPR, kita lobby pemerintah, kita lobby stakeholder, tokoh masyarakat, pemuka agama, atau siapapun. Tapi kita juga ada aksi, Ya? betul, ada aksi. Kenapa? Dalam undang-undang dan konstitusi di Indonesia maupun secara hukum internasional, hak mogok itu boleh, hak demonstrasi itu bahkan dilindungi oleh konstitusi yang hanya dimiliki oleh serikat buruh, khusus hak mogok kerja itu. Dari situ kami belajar dengan strategi konsep lobby aksi dan terakhir politik. Maka kita menghidupkan kembali Partai Buruh yang pernah didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mochtar Pakpahan. Jadi jangan dilihat aksinya aja, lobby pun kami lakukan. Lobbynya nggak masuk baru aksi ya? Baru aksi ya. Kadang-kadang aksi dulu baru lobby. Kan Pak Edi cepet cerita tuh. Kita lawan dulu, adu nyali dulu. Adu nyali dulu. Baru akhirnya orang tunduk juga gitu kan. Ya, tapi semua itu sekali lagi semata-mata hanya cara, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kan semua orang ingin bahagia, semua orang ingin sejahtera. Kalau bahasa saya gini, ya lu boleh kaya tapi jangan miskinin gua lah. Maksudnya orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan. Lu boleh punya rumah mewah, ya minimal para buruh-buruh orang kecil ini punya rumah sederhana lah tipe 21. Kebutuhan dasarnya dipenuhi. Kebutuhan dasar dipenuhi. Itu sebenarnya sederhana, bahagia bersama. Gitu loh kira-kira Pak Edi. Tapi gini, biasanya kalau tuntutan terlalu tinggi kan perusahaan-perusahaan juga nggak sanggup bayar, gimana caranya biasanya? Kalau jadi upah, harus ada keseimbangan. Upah ini kita lebih cenderung kepada perjuangan upah yang kalau dalam konvensi ILO nomor 133 ada konvensinya tuh Pak Edi. Seluruh dunia meratifikasi termasuk Indonesia. Walaupun Indonesia belum tanda tangan ya, tapi sudah mengakui. Di situ ada dikatakan kalau bahasa Inggris itu standard living cost, kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar sudah dipenuhi, maka perusahaan harus berkewajiban memenuhi itu. Kalau di kita namanya kebutuhan hidup layak. Kan kita percaya produktivitas yang tinggi akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Produktivitas yang tinggi itu harus didahului atau simultan dengan tingkat kesejahteraan. Nggak mungkin produktivitas dituntut yang tinggi, tapi kesejahteraan rendah. Nah, upah hanyalah salah satu saja. Jadi bagi yang tidak mampu tentu ada pengecualian. Itulah namanya kita ada negosiasi atau di dalam bahasa ilmu perburuhan, hukum perburuhan, perjanjian kerja bersama atau PKB antara buruh yang diwakili serikat buruh atau perwakilan buruh dengan manajemen. Di situ bernegosiasi. Tapi di sini kan dibutuhkan keterbukaan ya, mutual trust, saling percaya, dan partnership equal, seimbang. Bisa nggak perusahaan karena tidak mampu untuk memberikan kenaikan upah, dia menunda misal, atau menangguhkan. Sepanjang bisa dibuktikan dengan pembukuan yang memang belum ada untung, itu mungkin saja. Mungkin jadi buruh bisa mengerti. Bisa mengerti. Sekali kuncinya sepanjang 30 tahun saya aktif di gerakan buruh nasional maupun di dunia, mutual trust, saling percaya, dan partnership, dan equality. Transparansi barangkali. Transparansi dan accountability. Jadi ada keterbukaan. Kalau lagi untung ya bilang untung, kalau lagi rugi ya bilang rugi. Perusahaan akan didukung oleh para buruhnya ketika dia ada keterbukaan dan ada keterukuran. Oh, kalau saya minta
segini perusahaan bisa tutup nih. Iya. Buat apa kita naik gaji tinggi, perusahaan tutup, nganggur, PHK. Nah, itulah yang dibilang keterbukaan dan keterukuran. Iya, luar biasa. Nah, ini kembali lagi nih, Partai Buruh ini kan sudah lama ini. Bapak berjuang di buruh juga udah lama. Tapi kok katanya nggak ada satupun caleg yang masuk nih di ya, Dewan ini gimana di ya, parlemen? Parliamentary threshold kita nggak lolos. Tapi perjalanan saya ya, kalau waktu zaman almarhum Bang Mohtar, ada yang salah gini dari apa nih? Mungkin yang kalau saya lihat kepada kesadaran politik. Ya, kalau zaman almarhum Bang Mohtar, Partai Buruh itu didukung oleh atau didirikan oleh satu serikat buruh namanya SBSI yang juga almarhum mendirikan. Kalau sekarang kan udah 4 konfederasi, 60 federasi. Banyak. Ya, kemudian ada serikat petani ya. Dan saya sebagai ILO governing body punya pengalaman internasional. Siapa ini? Henry Saragi, presidennya SPI, juga dia presiden Serikat Petani Sedunia sebelumnya. Pengalaman-pengalaman ini mungkin bisa lebih memperkaya dari sebelum almarhum. Kalau dulu zaman almarhum Serikat Buruh nggak punya iuran, sekarang kami punya iuran. Kalau dulu zaman almarhum sebarannya belum merata, sekarang seluruh Indonesia ada. Mungkin faktor-faktor itu akan membuat Partai Buruh secara perlahan dia akan kuat. Pengalaman saya Pak Edi, di seluruh dunia, Partidos dos Trabalhadores Lula da Silva di Brazil, yang sekarang presiden yang ketiga kalinya dia terpilih, padahal umurnya udah tua. Itu butuh 4 pemilu, baru di akhirnya bisa ruling party berkuasa. Pertama ya kayak Partai Buruh sekarang, nggak ada kursi, hanya kita ada kursi. Misal di Kabupaten Bekasi ada 2 kursi. Parliamentary threshold di nasionalnya gagal. Dan faktor kedua juga kan kalau kita lihat kekuatan uang. Kami kan nggak punya uang, iuran kita kan mengandalkan iuran. Istilah tanda petik lah, nggak ada cukong, nggak ada bandar ya kan. Makanya kita mau demo aja. Orang kita nggak ada bandar, nggak ada cukong, patungan. Kalau kita mau nggak ikut koalisi aja. Karena kami ingin independen, membuktikan apakah semua serba uang, apakah semua harus mengejar jabatan, kekuasaan. Kekuasaan yes. Tapi hanya itu tujuan dari partai. Kita mencoba bertahan di situ. Dan saya berkeyakinan belajar dari Lula, belajar dari Pedro Castillo di Peru, atau Anthony Albanese, Labour Party-nya Australia, ALP, atau sekarang Sherman yang menang, Labour Party-nya Inggris, sekarang jadi Perdana Menteri. Belajar dari pengalaman itu, saya keliling-keliling dunia itu, pada pemilu ketiga biasanya, dia akan muncul. Makanya target kami di 2029, saya udah ngerti, strateginya juga udah ngerti, kan saya orang buruh Pak Edi, ini saya ini buruh pabrik, asli saya buruh pabrik. Tapi pengalaman itu sudah di dunia. Pelan-pelan dengan pengalaman itu, saya mulai belajar. Guru terbaik kan adalah pengalaman. Betul. Guru terbaik Pak Edi pasti jago antara bisnis dan sebagainya kan. Pengalaman itulah yang mendidik kita. Teori-teori mendukung. Jadi ya teori itu bukan yang utama, baca buku atau sekolah, itu bukan. Dia mendukung terhadap pengalaman kita. Membuat sebuah kerangka berpikir yang lebih terarah. Sebenarnya kan itu teori terhadap pengalaman kita. Saya berkeyakinan 2029 kami masuk di papan tengah lah. 4 atau 5% itu udah luar biasa ya. Nanti baru di 2034 kita masuk di papan atas. Pengalaman saya Labour Party atau Social Democrat Party atau Socialist Working Party, itu aja kan Partai Demokrat, Partai Sosial Demokrat, Partai Buruh, Partai Sosialis Pekerja di seluruh dunia termasuk di Amerika Latin itu pada pemilu ketiga baru dia akan leading. Nah kalau almarhum Bang Mohtar tadi beliau waktu itu kan kesadaran politik buruh belum kuat, iuran belum ada, hanya satu serikat. Ini kan semua serikat, mayoritas ada di sini. Mudah-mudahan kita berkeyakinan bisa kita masih lalui. Optimis tetap ya. Contoh misal di Bekasi ya, kami yakin ini menang. Jadi calon bupatinya adalah dari PDIP, Adi Kunang namanya. Calon wakil bupatinya Dr. Asep, Partai Buruh. Ini menang nih. Nah, pengalaman saya seperti Partai Solidarity Lech Wałęsa di Polandia. Kemenangan Lech Wałęsa bukan dari Warsawa, kota ibu kotanya Polandia, tapi dari Gdansk. Satu kota kecil pelabuhan. Dia bikin Partai Solidarity, Partai Buruhnya, akhirnya menang. Lula da Silva bukan di Brasilia, ibu kota Brasil, tapi Sao Paulo, satu kota industri otomotif, pinggiran kota, dia bikin Partidos dos Trabalhadores masuk ke tengah. Selalu kemenangan sejarah mencatat dari pinggir ke tengah. Pinggir ke tengah. Termasuk Partai Buruhnya Inggris, Partai Buruhnya Australia, dari pinggir ke tengah, nggak mungkin dari tengah. Kalau partai elit kan di tengah.
Kami dari pinggir. Berarti ini dari Bekasi ngopong Jakarta nih. Itu dari Bekasi kita menuju pada Jakarta gitu loh secara politik Indonesia. Kita yakin dan isu kita adalah isu tentang welfare state, negara kesejahteraan. Sederhana sih, 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, kau boleh kaya, ya kami jangan miskin lah. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Bentuknya apa? Jaminan sosial, nggak boleh ada impor pada waktu musim panen raya, upah layak, ya, sistem kerja tidak boleh mengeksploitasi dan lain sebagainya. Baru yang ketiga, tanggung jawab publik, anggaran APBN dan APBD, jangan semua infrastruktur, jangan semua untuk membackup bank, lembaga keuangan. Boleh, tapi secara bersamaan untuk kesejahteraan. Misal jaminan makanan, ya, kayak sekarang Pak Prabowo itu, jaminan transportasi murah, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan kesehatan. Itu namanya tanggung jawab publik. Cita-cita itu yang kita akan bangun, mudah-mudahan 2029-2034, kita akan di papan tengah. Ya mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih, doakan.